corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I mentally undress, like in a phase. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I mentally undress, like in a phase. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I mentally undress, like in a phase. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? When I'm lonely, all the corners of my mind. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk sebelum kita belajar, maka kita berdoa dulu. Doanya dipimpin oleh Hafiz. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Alhamdulillah semua pikirin dulu zaman sekian. Semua kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Terdapat Pancasila. berdiri semua. Satu, dua, tiga, satu, dua, ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Panggil proklamasi, sejarah
anak soleh ya. 10 anak soleh. Ya, selanjutnya Ibu Guru mau tanya, masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Pelajaran apa yang minggu kemarin? Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang Ibu Guru tanya, siapa yang masih ingat? Angkat tangannya ya. Bagaimana caranya kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Yuk. Nah, hikmah hari ini dengan Ibu Guru mau sampaikan tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menjelaskan makna perilaku, sikap saling menghargai sesama manusia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mencontohkan perilaku sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga adalah melalui penjelasan guru juga, peserta didik dapat menganalisis perilaku sikap menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang harus kita capai. Selanjutnya, silakan kamu baca buku. Buka halaman 25. Indahnya saling menghargai. Buka halaman 25. Indahnya saling menghargai. Sekarang tugas kamu dibaca bukunya baik-baik. Sebentar, kalau ada yang kamu tidak mengerti atau kamu tidak pahami, kamu bertanya. Iya? Ya. Nah, silakan kamu baca. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain, the more I mentally undress like confess. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Selanjutnya kita sudah baca. Sekarang Ibu Guru jelaskan sedikit ya tentang apa poin-poin apa saja yang penting yang perlu kamu ketahui. Yang pertama adalah menghargai. Menghargai adalah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan. Memperlakukan orang lain seperti keinginan untuk dipedulikan, beradab sopan, tidak melecehkan dan menghina orang lain, tidak menilai orang lain buruk sebelum mengenal dengan baik. Itu adalah bagian daripada menghargai. Menghargai orang lain dapat dilakukan dengan berbagai cara, dengan hal-hal yang sangat sederhana, seperti selalu bersikap sopan. Apalagi? Selalu menyebarkan kebaikan. Selain itu masih ada? Siapa apa lagi? Selalu mengerti privasi yang dimiliki orang lain. batasan terhadap privasi yang dimiliki orang lain. Dan masih ada lagi. Kira-kira apa lagi yang kamu ketahui kalau kita mau menghargai orang lain? Caranya, maksudnya sikap-sikap apa saja untuk kita menghargai orang lain? Apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari begitu? Di sekolah kah, di rumah,
Tidak memaksakan. Iya. Apalagi seperti contohnya kalau di rumah dengan saudara, dengan adik, dengan orang tua bagaimana? Contoh di rumah yang kamu lakukan di rumah kalau kamu masih orang tua muka atau adik-adikmu, bagaimana caranya? Perintahnya. Mematuhi perintah. Masih banyak lagi sebenarnya sebetulnya. Kalau dengan adiknya bagaimana? Kalau kita hargai juga adik yang kecil, tidak boleh kita ganggu dia kalau lagi bermain. Contohnya yang ada di rumah, yang di sekolah juga ada teman kamu lagi belajar, kita tidak boleh ganggu supaya mereka juga tidak ganggu kita. Maksudnya seperti itu. Ada yang bertanya? Iya, apa? Mengapa kita harus menghargai pendirian orang lain? Saya bisa jawab. Saya. Apa? Karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita. Nah, bagus itu. Nah, siapa lagi yang bisa? Saya. Nah, Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? bagaimana caranya kita hargai pendapat orang lain? Apa? Kita menerima pendapat dari orang lain agar tercapai kesepakatan bersama. Nah, kita terima pendapatnya orang lain juga, jangan cuma pendapatnya kita yang benar semua. Mesti ada orang lain juga yang harus kita terima pendapatnya. Nah, kira-kira siapa lagi yang bisa? Ada pertanyaan? Saya. Apa? Bagaimana cara menghargai keyakinan orang lain? Nah, untuk menghargai keyakinan orang lain bagaimana? Caranya bagaimana? Tidak memaksakan keyakinan kita. Tidak memaksakan keyakinannya kita kepada orang lain. Ya, bagus, sudah bagus-bagus semua. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Selanjutnya ada video yang Ibu Guru akan tayangkan. Kamu perhatikan videonya, kamu amati, terus kamu analisis apa yang bisa kamu lihat di video ini. Ya, nah, coba perhatikan videonya. Diperhatikan videonya ya. Kita akan belajar tentang sopan santun. Coba perhatikan. Ayo, siapa yang tahu apa itu sopan? Iya, sopan adalah menghormati orang lain. Orang lain itu siapa ya? Ayah, ibu, kakak. Ada lagi? Benar, ada lagi. Coba diperhatikan. Guru, Dicatat apa yang ada. Jadi teman-teman, kira-kira apa pertanyaannya sebentar. orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua? Nah, kakek nenek, om tante, sepupu kita yang umurnya lebih tua dari kita. Mereka adalah orang yang lebih tua. Mereka ini harus kita hormati. Jika kita menghormati mereka, maka kita sudah sopan terhadap mereka. Apakah kalian tahu contoh-contoh sopan kepada orang lain? Nah, contoh sopan kepada orang tua: mendengarkan ketika orang tua memberikan nasihat, berpamitan saat akan pergi sekolah. Itu adalah contoh sopan kepada orang tua. Bagaimana contoh sopan kepada guru? Ya, benar sekali. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Berbicara ramah terhadap guru. Memberi salam kepada guru. Itu adalah contoh sopan kepada guru. Bagaimana contoh sopan kepada orang yang lebih tua? Berbicara sopan kepada kakek, kepada nenek, om tante.
menyapa jika bertemu kakek, nenek, om, tante, dan yang lainnya. Kalau sopan kepada teman, ayo bagaimana? Nah, ini sopan kepada teman. Bertemu teman mengucapkan salam, bukan hanya kepada orang tua, kakek nenek, tapi kepada teman juga kita memberi salam jika bertemu. Berbicara ramah kepada teman. Jika ingin meminjam barang teman, bisa pensil, buku, harus minta izin. Nah, itu adalah contoh sifat sopan kepada teman. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah gambar ini menunjukkan I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gone and let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I mentally undress like in a phase. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Coba baca ya guru. Nah, Mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? saya kan bisa jawab. Saya tetap kita menerima pendapat dari orang lain agar tercipta kesepakatan bersama. Masih ada lagi. Saya agar orang lain juga menghargai kita. Agar orang lain juga menghargai kita. Makanya kita harus menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari kelompok lain. Nah, masih ada. Sekarang Ibu Guru harapkan dari kelompok 1 atau 2 atau 3 mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil yang kalian sudah bahas sama teman-teman tadi. Dari kelompok mana dulu? Dari sini, kelompok sini, nanti sini. Kelompok berapa nih? 2. Kelompok 2. Perhatikan ya, yang di sini. Saya akan mempresentasikan hasil. Dari kelompok Saya dari kelompok 2 akan akan membacakan diskusiku kami dari kelompok 2. Kita harus memperkenalkan ayat dibukakan dulu teman-teman dan orang yang lebih tua. Kemudian Contoh sopan kepada guru mendengarkan guru ketika menjadi pelajaran dan yang penting berbicara sopan kepada guru. siapa yang mau bertanya atau menambahkan dari kelompok lain? Bisa bertanya atau menambahkan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya. Bagaimana? Ya, lanjut aja kelompok ini. Kelompok berapa? 3. Yang itu dan Saya akan bacakan aja. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Ya, dengarkan hasilnya. Ya, lumayan. Sopan adalah menghormati orang lain.
yaitu ayah, ibu, kakak guru. Orang yang lebih tua seperti nenek, kakek, om, dan tante. Contoh sopan kepada orang tua: mendengarkan saat orang tua bicara. Tidak boleh membentak orang tua. Contoh sopan kepada guru: mendengarkan ketika guru menjelaskan pelajaran. Contoh sopan kepada teman: berbicara ramah. Itu dari kelompok 3. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu kita kasih semangat untuk dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian sudah diskusi semua toh? Sekarang ibu guru kasih nilai untuk masing-masing kelompok. Alfian. Sekarang ibu guru kasih nilai masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 nilainya 80. Tepuk tangan semua. Kelompok 2 nilainya 85. Dan kelompok 3 nilainya 85 juga. Jadi yang nilainya masih rendah untuk lebih belajar lagi diskusi yang bagus supaya nilainya lebih bagus lagi ya. Nah, karena tadi nilainya ibu guru sudah ini, jadi bisa kita simpulkan bersama apa yang kita pelajari untuk hari ini. Mungkin dari kelompok 1 ada kesimpulannya yang bisa disampaikan. Kita harus menghargai pendapat orang lain agar orang juga menghargai pendapat kita dan tercapai kesepakatan bersama. Untuk kelompok 2 Yaitu kita harus menghargai pendapat orang lain karena mereka juga mempunyai hak yang sama dengan kita. untuk kelompok 3 Ibu, salah satu sikap yang kita miliki adalah menghargai orang lain serta orang yang melakukan dengan kita. Nah, itu dari kesimpulan daripada kelompok masing-masing. Sekarang ibu guru akan simpulkan dari materi kita semua ya hari ini. Kesimpulan yang bisa kita peroleh untuk hari ini adalah yang pertama, menghormati sesama berarti tidak saling membeda-bedakan dan tidak saling mengejek. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang menghormati sesama akan selalu menghargai semua orang dan tidak akan berperilaku tidak sopan kepada orang lain, terutama orang yang lebih tua dari kita. Itulah kesimpulan yang bisa ibu guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya ibu guru mau kasih lembar LKPD-nya, lembar kerjanya, masing-masingnya dikerjakan masing-masing sekarang juga. Jangan dulu banyak bermain. Nanti dikerjakan. Nanti dikerjakan ya. Nah, dikerjakan. Masih ada? Sudah, kerjakan. Sudah, kerjakan. Nilainya dikerjakan. Yang selesai kumpul semua. Ya, karena tugasnya sudah lembar kerjanya sudah dikerjakan, maka untuk hari ini cukup sekian. Semoga apa yang dulu sampaikan tadi bisa bermanfaat ya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, maka kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukunya dikumpul. I get dirty thoughts about you. They get worse when I'm without you. Does that mean that I'm going to hell? Or are you thinking them as well? Whoa. When I'm lonely, all the corners of my mind start racing. Things that should be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you're